port de Beyrouth du 4 août 2020, j'étais venu 2 jours plus tard exprimer la solidarité. Situasi di Gaza kini memasuki fase baru yang lebih rumit. Sejumlah negara bersiap bertemu untuk membahas pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang akan mengisi kekosongan keamanan pasca perang. Turki langsung menunjukkan minat untuk bergabung, namun sikap Benjamin Netanyahu tampak tegas menolak keterlibatan Ankara. Ada kemungkinan besar Turki justru tidak akan diberi kursi dalam struktur pasukan tersebut. Sikap Netanyahu bukan tanpa dukungan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa Israel harus nyaman dengan asal kewarganegaraan pasukan internasional yang ditempatkan di Gaza, terutama saat masa rekonstruksi dimulai. Dengan kata lain, hanya negara yang disetujui Israel yang boleh terlibat. Ketegangan antara Israel dan Turki sendiri sudah lama membara. Sejak polemik Suriah mencuat, Ankara dinilai terlalu dekat dengan Ikhwanul Muslimin dan Hamas. Karena itu, keputusan untuk menyingkirkan Turki memantik perdebatan, mengingat negara ini merupakan penjamin gencatan senjata 20 poin Trump dan salah satu kekuatan militer Muslim terbesar yang masih punya pengaruh strategis di kawasan. Di sisi lain, Netanyahu juga berseteru dengan Paris. Pada sidang PBB di September lalu, Emmanuel Macron menyampaikan bahwa Prancis akan mengikuti Inggris, Kanada, dan Australia dalam secara resmi mengakui negara Palestina. Macron juga menekan agar sandera Israel dibebaskan dan perang Gaza segera dihentikan. Netanyahu menanggapi pedas. Ia menyebut langkah pengakuan tersebut sebagai hadiah besar bagi terorisme, sekaligus menegaskan bahwa negara Palestina tidak akan pernah terwujud. Pernyataan itu jelas menunjukkan bahwa visi Macron mengenai Palestina merdeka tetap berbenturan dengan garis keras pemerintah Israel. To the best in the world, the people are the best in the world, but they also need the equipment and they now have it. Pada awal pecahnya krisis Gaza, sikap Prancis terlihat condong ke posisi Israel. Namun seiring berjalannya waktu, skala kekerasan yang dilakukan Israel terus membesar dan jumlah pelanggaran kemanusiaan semakin sulit untuk dibantah. Respon dunia pun berubah, termasuk dari Paris. Baru-baru ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama pemerintah Prancis mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan Israel yang terjadi sangat dekat dengan posisi pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah Lebanon Selatan. Insiden tersebut terjadi ketika serangan Israel ke Lebanon meningkat, meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata. Juru bicara PBB, Stepan Dujarric, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian hari Minggu itu, di mana sebuah drone Israel menjatuhkan granat tepat di dekat patroli UNIFIL. Ia menegaskan bahwa insiden tersebut bukan pertama kalinya terjadi dan menyebut situasi itu sangat berbahaya bagi misi PBB. Dalam penjelasannya, UNIFIL yang selama lebih dari setahun bekerja bersama militer Lebanon untuk menegakkan kesepakatan gencatan senjata di tengah konflik antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel, melaporkan bahwa drone Israel melintas rendah dan bertindak agresif di atas rombongan mereka. Tindakan itu jelas tidak hanya sebatas memantau, tetapi terasa sebagai intimidasi langsung terhadap pasukan penjaga perdamaian. UNIFIL akhirnya harus mengaktifkan prosedur defensif guna menetralisir ancaman dari drone tersebut. Bagi mereka, insiden itu menunjukkan pengabaian serius terhadap keamanan personil internasional. Di waktu bersamaan, Kementerian Luar Negeri Prancis, karena tentara mereka ikut berada di lokasi, mengeluarkan pernyataan terpisah yang mengutuk keras serangan Israel pada tanggal 26 Oktober dan menuntut penghormatan terhadap hukum internasional serta keselamatan pasukan PBB. Selama ini langkah Prancis di dalam konflik Gaza cenderung mengambil posisi sebagai penyeimbang yang terus menekankan solusi dua negara. Paris secara konsisten memberikan bantuan substansial dan aktif dalam jalur diplomasi internasional, sambil tetap menjaga hubungan dengan otoritas Israel maupun Palestina. Namun belakangan sikap Prancis berubah jauh lebih tegas dengan secara resmi menyatakan pengakuan sah terhadap negara Palestina. Di sisi kemanusiaan, Prancis tercatat sebagai
salah satu penyumbang terbesar bagi warga Gaza. Negara ini menyalurkan bantuan langsung dan tidak langsung bagi penduduk sipil dengan komitmen lebih dari 200 juta euro pada tahun 2023 dan 2024 untuk mendukung wilayah Palestina. Dana tersebut mengalir melalui badan-badan PBB seperti UNRWA, berbagai LSM, serta program bantuan langsung. Bahkan, Prancis menjadi tuan rumah Konferensi Kemanusiaan Internasional untuk warga Gaza pada November 2023 yang kemudian berhasil mengumpulkan total 1 miliar euro dari berbagai negara. Tidak hanya melalui bantuan finansial, Prancis juga melakukan tindakan lapangan. Mereka mengerahkan kapal induk helikopter Dixmude di lepas pantai Mesir untuk menyediakan fasilitas konsultasi medis dan operasi bagi warga Gaza yang membutuhkan perawatan. Selain itu, sejumlah anak Gaza yang terluka dievakuasi ke rumah sakit di Prancis untuk mendapatkan penanganan langsung. Semua langkah ini membuat Netanyahu meradang. Prancis memainkan peran signifikan dalam mendorong penyelesaian konflik Gaza melalui pendekatan kemanusiaan dan diplomasi tingkat tinggi. Paris pun turut aktif dalam diskusi Dewan Keamanan PBB menyerukan mandat pasukan stabilisasi internasional pasca gencatan senjata, sekaligus mendorong agar otoritas Palestina kembali menjalankan pemerintahan di wilayah tersebut. Her wisdom and empathy have helped us all to steer a path through the historic ups and downs. Dalam periode terakhir, Turki muncul sebagai salah satu aktor paling aktif dalam mencari jalan keluar bagi krisis Gaza. Bahkan pada hari Senin ini, dijadwalkan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, akan menggelar pertemuan di Istanbul untuk mendorong segeranya disusunnya mekanisme yang menjamin keamanan dan tata kelola Gaza di bawah otoritas Palestina. Informasi dari Kementerian Luar Negeri Turki menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut akan hadir Menteri Luar Negeri dari Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia. Agenda utama mereka adalah meninjau perkembangan gencatan senjata serta situasi kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza sembari merumuskan langkah diplomasi lanjutan. Bersamaan dengan itu, sempat timbul friksi antara Israel dan Turki ketika rencana pembentukan pasukan stabilisasi mencuat. Israel secara tegas menolak ide keterlibatan pasukan Turki di dalam misi tersebut. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar pernah menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerima prajurit Turki di Gaza, bahkan jika rencana itu merupakan bagian dari inisiatif Amerika Serikat untuk mengakhiri perang secara permanen. Padahal hubungan Turki dan Israel pernah berada di titik yang hangat. Dan sejarah mencatat, Turki sebagai negara muslim pertama yang mengakui berdirinya Israel pada tahun 1949. Kini, situasinya berubah total. Sejak eskalasi Gaza, kedua negara mengalami keretakan yang tajam. Dengan Presiden Turki, Tayyip Erdogan, secara terbuka mengecam operasi udara dan darat Israel yang menghancurkan wilayah Palestina tersebut. Turki juga menunjukkan sikap tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas perdagangan dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap serangan militer Israel yang terus berlangsung di Palestina. Hubungan antara Tel Aviv sendiri sebenarnya sudah lama naik turun, terutama sejak insiden tahun 2010 ketika militer Israel menyerang kapal bantuan asal Turki yang berusaha menembus blokade Gaza. Serangan tersebut menewaskan 10 aktivitas pro-Palestina dan memicu keretakan diplomatik yang panjang. Posisi Turki saat ini dalam beberapa hal mirip dengan peran Qatar. Doha telah menyerahkan sebagian besar sistem keamanannya pada kehadiran militer asing dan perlindungan Amerika Serikat, sehingga tidak mampu memberikan respon langsung terhadap agresi Israel. Namun situasinya berbeda bagi Ankara. Turki tetap mempertahankan kekuatan militernya secara independen dan secara teori tidak tertutup kemungkinan merespon jika terjadi eskalasi. Kondisi ini membuat Israel lebih berhitung dan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah yang bisa memicu konfrontasi langsung. Hal itu bahkan tercermin dalam pernyataan seorang mantan perwira Israel bernama Gregory Tamar. Dalam sebuah wawancara, ia secara terbuka mengungkapkan kecemasan jika pasukan Turki benar-benar ditempatkan di Gaza. Menurutnya, militer Turki memiliki kapasitas tempur yang besar, dan ia khawatir kehadiran itu dapat mengubah Gaza menjadi pangkalan strategis Turki di masa mendatang.
Seiring berlanjutnya krisis yang bermula pada 7 Oktober 2023, Turki mengklaim peran besar dalam pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Di bawah koordinasi Otoritas Penanggulangan Bencana dan Darurat atau AFAD, serta berbagai lembaga resmi dan organisasi kemanusiaan, Ankara menjalankan operasi bantuan skala besar untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak. Hingga kini, Turki terus mempertahankan aliran dukungan tersebut ke wilayah yang membutuhkan. Sejak awal serangan pada Oktober 2023, total 101.725 ton bantuan telah dikirimkan menuju Gaza. Bantuan itu diangkut menggunakan 16 kapal dan 14 pesawat. Selain itu, hingga tanggal 27 Juli 2025, tercatat 333 truk bermuatan bantuan kemanusiaan telah masuk ke wilayah tersebut. Pengiriman meliputi bahan pangan penting, obat-obatan, perlengkapan medis, tenda, kontainer perumahan darurat, generator listrik, pasokan kebersihan dan air minum untuk populasi sipil yang terkena dampak perang. Setelah sempat terhenti akibat blokade bantuan oleh Israel, aliran bantuan kembali dibuka menyusul deklarasi gencatan senjata pada 8 Oktober 2025. Turki pun kembali menggerakkan misinya melalui konvoi besar yang terdiri dari 100 truk bantuan, dikoordinasikan oleh AFAD, Bulan Sabit Merah Turki, serta berbagai organisasi kemanusiaan lainnya. Seluruh konvoi itu dikirim ke Gaza melalui perlintasan Karem Abu Salem setelah diberangkatkan dari kota El Aris di Mesir untuk menjangkau rakyat Palestina yang membutuhkan dukungan segera.